Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan sehingga kita bisa menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah kita masih di 10 hari yang pertama, yaitu Allah turunkan rahmatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang diabadikan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 218. Allah menjelaskan indikator orang-orang yang yarjuna rahmatullah, orang yang mengharapkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang melakukan hijrah, wajahadu fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menyatakan bahwa orang-orang yang ingin mengharapkan memperoleh rahmat kasih sayang dari Allah, setidaknya dia harus memiliki 3 sikap pokok. Yang pertama adalah amanu. Amanu itu adalah beriman. Beriman tidaklah cukup hanya diucapkan dalam lisan kita, tetapi harus diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Allah mengajak kepada orang-orang yang berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berpuasa itu adalah ibadah syiriah, ibadah yang tersembunyi. Hanya Allah dan hambanya yang tahu di dalam menjalankan ibadah berpuasa. Makanya ketika kita berwudu, maka kita tidak sempatkan untuk sambil meminum seteguk air saja. Karena apa? Karena Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita. Disitulah konteks dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita teringat dengan sahabat Rasulullah Umar bin Khattab, bahwasanya ketika dia menemui seorang pengembala, dia ingin membeli kambing yang diingun oleh si pengembala tersebut, tetapi si pengembala tersebut tidak mau menjual kambing milik tuannya. Kenapa? Karena tidak mau, maka ditegaskan oleh Umar bin Khattab, satu saja kambing yang kau jual, tuanmu juga tidak akan tahu. Maka ada kalimat yang mencengangkan bagi Umar bin Khattab, yaitu fa innallah, kata si pengembala tersebut, mau dikemanakan Allah. Nah, ini implikasi dalam kehidupan kita sehari-hari bagi kita. Maka kita ketika ada orang yang mengajak berbuat kemaksiatan, mengajak berbuat kejahatan, maka ingatlah kata-kata si pengembala tadi, fa innallah, mau dikemanakan Allah. Maka konteksnya bahwa keimanan, amanu, maka harus kita tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, untuk memperoleh rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wahajaru, hijrah. Hijrah dalam konteks yang luas, artinya berhijrah, meninggalkan kemaksiatan menuju ketaat, meninggalkan perbuatan yang tidak baik
meninggalkan perbuatan yang sia-sia menuju perbuatan yang lebih baik. Maka itulah bagian dari kita berhijrah, dan semoga kita istiqomah di dalam ketaatan. Dan kita harus berusaha dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis qudsi, "Man masya ilaihi syabran, masyitu ilaihi dhira'an, wa man masya ilayya dhira'an, masyitu ilaihi ba'an, wa man atani yamshi ataituhu harwalatan." Jika kamu datang sejengkal, kuhampiri kamu sehasta. Kalau datangnya sehasta, kuhampiri kamu dengan sedepa. Jika kamu datangnya berjalan, maka kusambut kamu dengan berlari. Maka konteksnya ini bahwa Allah akan lebih cepat menghampiri hambanya ketika hambanya berusaha mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu marilah kita berhijrah untuk meninggalkan kemaksiatan menuju perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk memperoleh rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wajahadu fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Ini dalam konteks yang luas juga, bahwasanya berjuang di jalan Allah adalah melawan hawa nafsu. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita, tidak hanya walju wal atos, tidak hanya puasa, menahan lapar dan dahaga saja, tapi semua panca indera kita jaga, termasuk lisan kita. Maka benar kata pepatah Arab, salamatul insan fi hibzil lisan, keselamatan manusia yang mampu menjaga lisannya. Oleh sebab itu, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah untuk memperoleh rahmat dan kasih sayang dari Allah. Yang pertama, sikap pokok yang harus kita peroleh adalah amanu, keimanan. Yang kedua, wahajaru, berhijrah. Yang ketiga, wajahadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Semoga kita memperoleh rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama di bulan suci Ramadan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita jadikan puasa tahun ini menjadi puasa kita yang terbaik. Kita tidak tahu apakah kita bisa bertemu kembali di Ramadan berikutnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lebih dan kurang, kepada Allah menampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.